sekali-kali coba membicarakan hal yang kita nggak ngerti. Itu perintah larangan Allah kepada Rasulullah SAW. Hei Muhammad, kamu jangan bicara kalau nggak ngerti. Rasulullah jawab ketika ditanya, Allah gimana sekarang? Wahai Rasulullah, apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Allah wala syai'a ma'ah. Hadis Bukhari. Allah itu sekarang ada seperti dulu kala ada. Sebelum ente dulu ada, Allah itu sekarang sama. Sebelum bumi langit aras ada, Allah dulu sekarang sama. Ini yang nanya kan IQ-nya cerdas ini. IQ yang nanya, ternyata ini namanya sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Nanti punya cincin namanya Abu Hasan al-Asy'ari. Berkah beliau akidah kita berakidah Asy'ariyah. Apa ciri-ciri akidah Ahlussunnah Asy'ariyah? Sang Muhammad itu ayahanda fisik semata, ayah nasab semata dari suatu keluarga, gitu maksudnya. Tapi beliau ayahanda global, disebut Rasulullah. Rasulullah itu jika dibuat sinonimnya Abul Ummah, Abul Alamin, Abul Mu'minin. Coba ini ibunda orang beriman, bahasa Arabnya apa? Ummul, siapa yang disebut? Istri-istri Rasulullah SAW. Jadi istri Rasulullah disebut ibu orang beriman. Benar? Berarti bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Rasulullah SAW. Tapi kenapa tidak dizahirkan nama Abul Mu'minin? Karena Rasulullah SAW bahkan lebih dari sekedar Abul Mu'minin. Beliau ayah semua makhluk, mau dia mukmin ataupun sekarang nggak boleh disebut kafir katanya. Itu kalau salah menyebut mukmin ataupun tidak mukmin, semuanya berasal dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu riwayat ini tidak sahih, tapi ini bukan riwayat ahli hadis, ini ilham para ahli zikir. Apa isi ilhamnya? Mereka mengenal Sayyidina Muhammad SAW, mendengar Sayyidina Nabi SAW berkalam ke dalam qalbu mereka. Apa yang mereka dengar? Al-alam minni wa ana minallah. Alam itu dariku, sedangkan aku dari ciptaan Allah. Jadi kita yang mukmin tidak mukmin, pohon-pohon, hewan, bebatuan, semuanya tercipta dari Sayyidina Muhammad SAW. Maka beliau disebut Al-Akbar, Al-A'zam, ayahanda agung. Ya, jadi bukan hanya milik zuriat beliau, tapi milik alam semesta. Coba bayangkan betapa butanya hati Abu Jahal. Onta melewati Rasulullah langsung menyapa beliau. Onta, tahu onta? Di sini nggak ada onta ya? Kambing ada di sini. Kambing datang kepada Rasulullah SAW itu mengadu, menangis. Wahai baginda, Assalamualaikum ya Rasul. Baca salam. Padahal dia tidak berserban seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi kenapa Abu Jahal dan Abu Lahab tidak mampu melihat kerasulan beliau? Maka dalam ilmu hadis ini para kiai sangat mengerti. Dalam ilmu hadis yang disebut sahabat siapa? Man ra'a an-nabi, setiap orang yang melihat Nabi. Bukannya Abu Jahal, Abu Lahab melihat Nabi.
Benar nggak? Abu Jahal bertemu Nabi Muhammad kan? Lah kalau dia bertemu kenapa dia menolak? Berarti dia tidak melihat An-Nabi, dia hanya melihat Muhammadun ibn Abdullah. Ini hijab orang sekeluarga, hijab orang kampung. Kalau ada orang kampungnya besar, dia sulit terima. Itu mah dulu teman saya maling pohon jambu tuh, masa sekarang jadi ustaz? Sulit terima. Tapi Nabi Muhammad SAW kan gak pernah nyolong jambu, mana gak ada jambu di sono. Dan memang beliau tidak suka hal-hal yang negatif. Jadi kalimat yang ada di ayat ini, inilah yang ada di kitab-kitab sholawat. Hampir semua kitab sholawat, kitab Sinti Duror, kitab Barzanji menyebutkan Rasulullah adalah ayahanda alam semesta. Kalau begitu, yang pertama dicipta siapa? Nabi Muhammad SAW. Benar nggak? Coba perhatikan hadisnya. Kuntu nabiyyan, aku sudah jadi nabi, sedangkan Adam baina ma'in wa tin, masih tanah, masih air. Jadi siapa yang nanya? Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, para sahabat tanya, wahai baginda, kapan engkau menjadi nabi? Maka pertanyaan ini disebut pertanyaan hakikat. Apa sebutannya? Pertanyaan hakikat itu asal muasal. Bertanya tentang ini sunnah, bagian dari sunnahnya para sahabat. Jadi ngaji hakikat itu bukan ajaran baru, itu adalah kebiasaan sahabat Nabi Muhammad SAW. Di hadis Bukhari, kalau tadi itu hadis Tirmidzi dan hadis imam-imam yang lain, ya. Di hadis Bukhari lebih mengerikan lagi. Datang sekelompok Bani Asy'ariyin kepada Nabi. Bani Asy'ari, ada yang tahu di mana? Yaman. Pernah dengar Yaman? Selatannya Saudi. Tempat Al-Habib Umar bin Hafiz. Dulu ada satu klan di sana namanya Bani Asy'ari. Apa namanya? Bani Asy'ari datang ke Madinah. Di saat itu Sayyidina Nabi SAW sedang menawarkan ilmu kepada suku-suku. Wahai suku fulan, maukah kamu aku ajarkan ini? Apa kata Nabi? Kami udah cukup, udah capek ngaji. Ada sahabat ngomong itu. Tawaran ini gak mau. Giliran beliau bertanya kepada Bani Asy'ari, mereka menyambut. Lalu dalam riwayat berikutnya mereka bertanya tentang apa? Pertanyaannya berat. Kaifa kana Rabbuna? Allah itu hakikatnya bagaimana sih? Allah itu sekarang ngapain? Para sahabat dari klan Bani Asy'ari orang Yaman. Jadi tidak heran kenapa sampai hari ini orang Yaman suka ngaji. Mereka dulu ditawarkan Nabi ilmu dari sekian kelompok klan sahabat, mereka yang diterima. Lalu mereka bertanya hal yang berat. Kaifa kana Rabbuna? Allah itu gimana sih? Sekarang gimana? Tadinya gimana? Dulunya gimana? Nanti gimana? Itu pertanyaan apa itu? Pertanyaan hakikat, bukan pertanyaan akidah. Orang akidah nggak sanggup jawab. Nggak sanggup. Ilmu akidah itu ilmu al-mabni ala al-burhanil aqli, ilmu yang dibangun dengan burhan akal. Kalau pertanyaan begini, akal sampai nggak? Allah dulu, sekarang, nanti ngapain? Itu makna terjemahnya. Kaifa kana Rabbuna? Kalau yang belum pernah ketemu Allah bisa jawab nggak tuh?
Allah itu sekarang ngapain gitu, dulu ngapain, nanti ngapain. Allah itu berubah-ubah nggak? Coba anda tanya nanti, habis kita doa sama Allah, tadinya Allah nggak tahu jadi tahu gitu ya? Ya, benar. Kita doa nih, ya Allah saya perlu mobil gitu. Tadinya Allah nggak tahu jadi tahu gitu? Hah? Emang gitu? Oh pantesan doanya nggak ada yang diterima. Ya, di kebanyakan orang berdoa, ini benarnya Ahlus Sunnah nih depan saya. Benar Ahlus Sunnah? Harus dibenerin Ahlus Sunnah. Allah itu alim bi'ilmihi al-qadim. Allah maha tahu dengan ilmunya yang qadim, dulu belum ada alam semesta. Allah sudah tahu hajat kita sebelum kita ada. Maka sebelum antum berdoa, Allah sudah tahu belum? Terus ngapain doa? Doa itu manja-manja sebagai hamba. Allah suka sama hamba. Allah suka sama yang manja-manja. Yang manja itu disebut kekasihnya. Kita manja nggak sama kekasih kita? Walaupun mukanya begini-gini, manja loh. Deh, buatin kopi itu manja loh gitu. Benar nggak? Allah dulu, sekarang nanti sama nggak? Kenapa? Karena Allah itu qadim. Qadim itu ada sebelum kata ada itu ada. Oke? Maka Allah dulu, sekarang nanti tidak berubah. Karena dulu, sekarang nanti tidak berlaku baginya, hanya berlaku bagi Anda. Dulu masih bocil-bocil kecil, sekarang udah punya bocil lagi. Kita ini berubah. Tanda kita ini bukan qadim. Kita ini berubah. Dulu nggak ada jadi ada, dulu kecil sekarang tua. Allah itu ad-dahru, pemilik waktu, maka waktu tidak bergerak di tangannya. Itu sebabnya kalau orang dekat kepada Allah, waktu 5 menit rasanya bisa 5 jam, waktu 5 hari bisa rasanya 5 menit. Kalau sudah dekat sama yang punya waktu, udah dekat belum? Hah? Makanya sholat aja rasanya lama ya, karena belum dekat sama yang punya waktu. Allah menyebut dirinya anak dahru, akulah sang waktu. Maka hakikat waktu itu Allah, bukan jam. Jam itu penanda waktu. Waktu itu bukan jam. Orang dulu kalau melihat bulan itu langsung melihat waktu. Ini bulan berapa nih? Bulan berapa? 14, udah lewat kali Kiai. 5? Tuh, ini ulama Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan berikhtilaf mengenai bulan malam ini. Ini baru bulan yang jelas ini. Bagaimana bulan hilal? Hilal atau hilal? Hilal itu bulan sangat kecil, muncul hanya beberapa saat. Wajar se-Indonesia ramai, ya, menentukan Ramadan kapan. Malam ini antara ulama di Kota Makassar dengan ulama di kabupaten ini sudah berlain. Betul nggak? Jadi kalau kita nggak mengerti ilmu hisab dan ilmu isbat, ya untuk menghisab aja, nggak usah mengisbat. Kalau hisab, nggak usah sok tahu, nggak usah komentar kalau nggak ngerti, ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Jangan sekali-kali coba membicarakan hal yang kita nggak ngerti. Itu perintah larangan Allah kepada Rasulullah SAW. Hei Muhammad, kamu jangan bicara kalau nggak ngerti. Rasulullah jawab ketika ditanya, Allah gimana sekarang wahai Rasulullah? Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Kana Allah wala syai'a ma'ah. Hadis Bukhari. Allah itu sekarang ada seperti dulu kala ada. Sebelum ente dulu ada, Allah itu sekarang sama. Sebelum bumi langit aras ada, Allah dulu sekarang sama. Ini yang nanya kan IQ-nya cerdas ini.
IQ yang nanya, ternyata ini namanya sahabat Abu Musa al-Asy'ari, nanti punya cicit namanya Abu Hasan al-Asy'ari. Berkah beliaulah akidah kita berakidah Asy'ariyah. Apa ciri-ciri akidah Ahlussunnah Asy'ariyah? Belajar sifat 20. Namun kalau ada orang nggak mau jadi Asy'ari, nggak apa-apa, nggak dosa kok. Kenapa? Rasulullah kan nggak pernah nyuruh jadi Asy'ari. Rasulullah hanya mengatakan alaikum bisunnati, ikutlah sunnahku. Menurut kita Ahlussunnah dengan silsilah guru kita, Imam Asy'ari itu imam yang meriwayatkan akidah Ahlussunnah. Makanya kita berimam kepada Imam Asy'ari. Kalau ada orang nggak percaya, nggak boleh dipaksa. Ya, katanya di sini banyak yang nggak percaya, bukan yang depan saya. Ya,